Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Know Code. Di video kali ini kita akan belajar mengenal database di Microsoft Access. Nah, tujuan belajar di sini yaitu 2 poin ya, mengenal database, apa itu database ya, kemudian mengenal Microsoft Access. Oke, untuk database di sini perhatikan database atau basis data sekumpulan data yang disimpan secara sistematis dan terstruktur. Jadi ketika kita akan membangun sebuah sistem informasi misalnya, nah kita membutuhkan database. Database ini nanti diolah, kemudian diperlukan dengan apa kebutuhannya dari si penggunanya. Seperti itu. Nanti ketika data itu sudah diolah, yang di dalam database itu sendiri diolah sedemikian rupa, kemudian ditampilkan menjadi sebuah informasi yang berguna sesuai dengan kemanfaatannya. Oke, kemudian untuk database pengertian lainnya yaitu sekumpulan data ya atau informasi yang terdiri dari satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Oke, jadi ketika kita memiliki sistem informasi akademik yang di dalamnya ada tabel data siswa atau data mahasiswa yang berkaitan dengan data mata kuliah atau data mata pelajaran yang dikuerikan, kita akan membuat apa untuk pengambilan nilai. Nah, ini bisa ya di dalam database. Sekali lagi, dia database kumpulan data atau informasi yang terdiri dari satu atau lebih tabel, yang dimana tabel ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya ini database kita kembangkan, misalnya itu penerimaan peserta didik baru atau PPDB, atau database sistem informasi akademik, atau database keuangan. Nah, ini ya kembali ke kebutuhannya. Kemudian untuk Microsoft Access sendiri, dia salah satu aplikasi ya database berbasis komputer bagian dari Microsoft Office yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Nah, ini salah satu contoh aplikasi database ya, yaitu Microsoft Access. Contoh yang lain misalnya SQL, kemudian ada MariaDB, ada MySQL, MongoDB. Nah, ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Nah, termasuk Microsoft Access ini sendiri ya. Dia merupakan aplikasi database atau basis data komputer. Kemudian di dalam Microsoft Access itu ada beberapa beberapa fitur. Di antaranya itu tabel. Tabel ini di dalam Microsoft Access merupakan tempat penyimpan data yang diolah dan mempunyai suatu tema tertentu. Misal, data siswa yang akan kita buatkan tabel siswa. Kemudian data guru kita buatkan tabel guru. Kemudian data mata pelajaran kita buatkan tabel pelajaran. Dan masih lagi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk di dalam tabel sendiri itu ada namanya field atau kolom. Ini merupakan bagian terkecil dari tabel yang mewakili satu atribut atau jenis data tertentu. Misalnya nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Di setiap kolom memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya. Seperti nama tadi, jenis atau tipe datanya itu teks gitu. Kemudian alamat, teks, tanggal lahir itu tanggal ya seperti itu. Atau bisa juga misalnya NISN bisa berbentuk angka, atau misalnya jenis kelamin kita menggunakan data yang lain ya seperti itu. Nah, di dalam tabel itu juga ada record atau baris. Ini dikenal sebagai catatan atau entry mewakili satu set lengkap nilai atau data ya. Di sini di record ini setiap kolom dalam baris tersebut menampung nilai untuk atribut yang sesuai. Sebagai contoh, jika tabel tersebut adalah daftar siswa, maka setiap baris mungkin memiliki satu siswa dengan kolom-kolomnya seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Jika kita lihat di sini untuk field itu di dalam tabelnya ini ya, field itu kolom ya, yaitu satu ini yaitu NISN, kolom NISN. Kemudian untuk record ini yaitu di dalamnya itu beberapa kolom ya, di antaranya ini salah satunya contohnya ya NISN dan nama siswa. Nah, ini record, dikatakan record seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk fitur Microsoft Access lainnya itu query ya. Query ini objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menganalisa suatu data yang memenuhi syarat tertentu dari satu tabel atau lebih. Nah, query ini dapat digunakan untuk apa? Mengupdate atau menghapus beberapa record data pada satu waktu yang sama. Misalnya tabel
siswa kita relasikan dengan tabel mata pelajaran, kita query menjadi tabel nilai seperti itu kita bisa gunakan dengan query. Kemudian untuk fitur lainnya itu form ini objek database ya, yang digunakan untuk membuat kontrol untuk proses memasukkan, memeriksa, memperbarui data. Nah, ini istilahnya GUI nya ketika kita akan memasukkan, memeriksa, dan memperbarui data. Ini akan mempermudah kita atau user seperti itu. Kemudian untuk report, ini objek yang digunakan untuk menampilkan data yang telah diformat sesuai dengan kebutuhan laporan seperti itu. Misalnya ketika kita ingin mencetak data siswa yang daftar seperti itu, calon siswa yang daftar, kita buatkan dengan report itu sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya di dalam fitur Microsoft Access ada juga makro ya. Ini rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan otomatis, misalnya membuka form, mencetak report, dan lain-lain. Jadi kita sangat terbantukan ketika kita membuat aplikasi di Microsoft Access dengan menggunakan makro ini. Kemudian dengan adanya makro, kita juga bisa menggunakan modul. Fitur modul ini sebagai tempat untuk apa? Melaksanakan pemrograman terhadap beberapa aspek yang ada di Microsoft Access. Nah, kedepannya mungkin kita akan coba ya untuk latihan-latihan mengembangkan aplikasi database menggunakan Microsoft Access. Oke, untuk mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan praktekkan ya tahap demi tahapnya. Oke, terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.